kedua, kita belajar bagaimana cara unta untuk masuk dalam lubang jarum. Unta dibawa berjalan dengan cara berlutut untuk masuk dalam lubang jarum yang kecil, sempit, panjang. Suatu pelajaran untuk masuk dalam kerajaan sorga. Untuk kita bisa lebih sempurna dalam pandangan Tuhan, kita harus merendahkan diri seperti Yesus. Yesus yang adalah Tuhan merendahkan diri menjadi manusia, merendahkan diri jadi hamba, taat setia sampai mati. Yang luar biasa, Yesus 30 tahun melayani keluarganya. Begitu memulai pelayanannya, sebelum dia mulai pelayanan, dia traveling dari Nazaret, dari utara Israel ke daerah tengah dekat Yeriko untuk dibaptis oleh Yohanes. Biasanya pendeta yang baptis jemaat, tapi Yesus rela. Tuhan yang tidak berdosa yang sempurna dibaptis oleh manusia yang berdosa bernama Yohanes. Berarti satu gambaran, Tuhan mau belajar dengan manusia. Tuhan mau merasakan penderitaan manusia. Tuhan mau hidup dengan manusia dan juga mau menolong penderitaan mereka. Amazing. Unta yang tinggi, yang kuat jalannya, hewan yang sangat berjasa bagi manusia, mau merendahkan diri untuk masuk dalam lubang jarum yang sempit, yang sesak, mengikuti mau Tuhan nih. Harusnya kita yang sudah diberkati, kita yang sudah berhasil, kita yang sudah ditolong Tuhan, kita yang sudah menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan, ketika Tuhan minta untuk kita lakukan sesuatu, mari merendahkan diri untuk mengikuti maunya Tuhan. Orang sombong adalah orang yang ngeyel, orang yang susah diatur. Amsal pasal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang sombong tidak ada yang awet. Semua orang sombong tidak ada yang langgeng. Lihat Lucifer, malaikat puji penyembah, malaikat yang dicintai Tuhan. Begitu dia menyombongkan diri, ingin menyamai yang maha tinggi, ingin berkuasa, ingin disembah, ingin memiliki segala-galanya, langsung direndahkan dari malaikat mulia jadi malaikat terkutuk. Jangan pernah sekali-kali kita busung dada, suatu kali kita akan busung lapar. Raja Nebukadnezar menyombongkan diri, baru saja menaklukkan bangsa Israel. Dia berkata, tidak ada raja yang lebih hebat di kolong langit ini selain pada saya. Dia lupa di atas langit pasti ada langit. Begitu dia menyombongkan diri, mau menyamai seperti Tuhan, langsung direndahkan sampai seperti lembu makan rumput. Setahu saya, orang miskin di Indonesia tidak ada yang makan rumput. Berarti orang sombong akan direndahkan lebih rendah dari orang miskin. Orang sombong martabatnya lebih buruk dari orang miskin. Cerita John Lennon yang sudah terkenal keliling berbagai macam negara, berdua tanpa dia sadar dari keceplosan bahwa we are more famous than Jesus Christ. Kita lebih terkenal dari Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Penggemarnya, fansnya, bukan oposisinya, tembak dia dari jarak yang dekat. Orang yang sombong tidak ada yang awet, sedangkan orang yang rendah hati itu awet. Amsal pasal yang ke-22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berarti kita bisa lihat orang rendah hati itu diberkahi Tuhan, orang sombong dimiskinkan Tuhan. Perhatikan orang terkaya hari ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3 di dunia. Mereka adalah orang-orang low profile. Mereka adalah orang-orang yang touchable, yang bisa disentuh. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang mau menolong. Mereka adalah orang-orang yang mau terus belajar. No wonder kalau mereka dari tahun ke tahun semakin prosperous, semakin diberkati. Tapi orang sombong, dia gak akan pernah kaya raya, dimiskinkan Tuhan. Amsal 22 ayat 4, orang rendah hati itu dihormati. Orang sombong gak ada yang dihormati. Kalau Anda mau dihormati orang, rendah hatilah. Kalau engkau angkuh, kalau engkau adalah orang yang gak bisa ditegur, orang gak akan hormat sama kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.